Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizal. Saya dari kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas atau mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Sastra Balai Pustaka, di mana dosen pengampu adalah Ibu Munyasaroh SSMPD dalam mata kuliah Sejarah Sastra. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Alvin Khalifatul Fitriah, Khairul Rizal, Monika Oktaviani, dan Catherine Mirella. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama tentang berdirinya Balai Pustaka. Makin banyak rakyat ingin membaca, makin banyak buku yang dibutuhkan. Tugas komisi makin banyak dan makin sibuk. Maka pada tanggal 22 September 1917, komisi tersebut menjadi kantor Voor de Volkslectuur atau kantor bacaan rakyat, yang kemudian lebih dikenal dengan Balai Pustaka. Balai artinya bangunan atau tempat yang luas untuk melakukan kegiatan, dan pustaka artinya buku-buku. Tugas Balai Pustaka berkenaan dengan karang mengarang dan percetakan buku bacaan dan buku-buku lain. Usaha Balai Pustaka dalam memajukan kesusastraan antara lain: yang pertama, mengumpulkan atau menghimpun cerita-cerita atau dongeng daerah dan mengalihkannya ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, menerjemahkan cerita-cerita Eropa atau cerita asing lainnya ke dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah yaitu Panji Pustaka atau Melayu, Parahyangan Sunda, dan Kejawen atau Jawa. Keempat, menerbitkan buku alamanak rakyat yang berisi ilmu pengetahuan praktis untuk kehidupan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Yang kelima, membuka perpustakaan rakyat melalui sekolah-sekolah di pelosok tanah air. 2. Balai Pustaka sebagai badan penerbit. Menyamakan Angkatan Balai Pustaka dengan Angkatan 20 sebenarnya tidak tepat karena kegiatan sastra Indonesia sekitar tahun 1920 tidak semata-mata terbatas pada kegiatan Balai Pustaka. Nama Balai Pustaka menunjuk dua pengertian. 1. Sebagai nama badan penerbit, dan 2. Sebagai nama suatu angkatan dalam sastra Indonesia. Kedua pengertian itu berhubungan erat. Balai Pustaka sebagai badan penerbit hingga kini masih ada, meskipun status dan fungsinya berbeda sama sekali dengan dahulu. Badan tersebut sekarang ada dalam lingkungan Depdiknas. Pemerintah memenuhi hasrat membaca di kalangan masyarakat dengan keputusan nomor 12 tanggal 14 September 1908, dan dibentuklah suatu komisi yang diberi nama Komisi voor de Inlandse School and Volkslectuur, atau Komisi untuk Bacaan Rakyat di Sekolah-Sekolah Bumi Putra, di bawah pimpinan G.A.J. Hazel. Komisi ini makin lama makin luas dan makin bertambahnya kegiatannya, sehingga pada tahun 1917 diubah menjadi suatu badan penerbit yang diberi nama Balai Pustaka. 3. Karakteristik sastra Angkatan Balai Pustaka. Karakterisasi sastra suatu periode pada umumnya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Situasi dan kondisi masyarakat, 2. Cita-cita dan sikap hidup para pengarang, 3. Sikap dan persyaratan yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, karakterisasi atau sifat-sifat khas sastra Balai Pustaka dapat dituturkan secara rinci sebagai berikut. 1. Sebagian besar sastra Balai Pustaka mengambil tema pokok masalah kawin paksa. Masalah kawin paksa ini dipengaruhi oleh cita-cita dan sikap hidup masyarakat. Contohnya, roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli. 2. Roman yang diciptakan sesuai dengan realita masyarakat. 3. Mengungkapkan pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. 4. Karya sastra yang muncul didominasi bentuk roman. Masyarakat pada zaman itu beranggapan bahwa karya sastra belum dianggap sah kalau tidak berbentuk roman. 5. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. 6. Karya sastra yang dihasilkan diharapkan bersifat mendidik
sehingga jalan cerita sering tidak wajar atau harus keluar dari jalan cerita. 7. Adanya nota ringkes. Yang keempat yaitu tentang pengarang sastra Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra Indonesia. A. Tew dalam bukunya, yaitu Pokok dan Tokoh dalam Kesastraan Indonesia, baru menyinggung juga masalah ini. Manfaat dan peranan Balai Pustaka itu misalnya, yang pertama, memberikan kesempatan yang luas kepada para pengarang bangsa Indonesia untuk menghasilkan karangan dan dengan sendirinya juga memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca karangan bangsa sendiri. Adanya tempat untuk menerbitkan karangan-karangan inilah yang dipandang merupakan salah satu dorongan bagi pertumbuhan sastra Indonesia. Yang kedua, secara tidak langsung Balai Pustaka memberikan kesempatan juga kepada bangsa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan kemajuan, terutama dalam bidang karang-mengarang. Kemajuan dapat diperoleh melalui membaca karangan orang lain atau karena adanya kesempatan bekerja di lingkungan Balai Pustaka, baik sebagai korektor, redaktur, maupun sebagai pimpinan redaktur. Yang ketiga, penyebaran secara luas cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita terjemahan atau saduran dari sastra asing banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan sastra suatu bangsa. Cerita-cerita tersebut dapat memperkaya pengalaman jiwa dan merangsang tumbuhnya inspirasi dalam penciptanya, dan keduanya penting bagi perkembangan sastra. Nama pengarang Balai Pustaka dan hasil karyanya. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Hasil karyanya seperti Abu Nawas dan Imam dan Pengasihan. Yang kedua, Mirari Siregar. Hasil karyanya seperti Azab dan Sengsara dan cerita Si Jamik dan Si Johan. Yang ketiga, Marah Rusli. Hasil karyanya seperti Siti Nurbayan dan Lahami. Yang keempat, Abdul Muiz. Hasil karyanya seperti Salah Asuhan dan Suara Kakaknya. Yang kelima, Jamaluddin Adinegoro. Hasil karyanya seperti Darah Muda dan Asmara Jaya. Yang kelima, Tulis Sultan Sati. Hasil karyanya seperti Sengsara Membawa Nikmat dan Sabainan Alwih. Yang ketujuh, Aman Datuk Mojoido. Hasil karyanya seperti Si Bangsu Uraih dan Anak Desa. Yang kedelapan, Muhammad Kasim. Hasil karyanya seperti Pemandangan dalam Dunia Anak-anak dan Bertengkar Berisik. Yang kesembilan, Suman Hasibuah. Hasil karyanya seperti Kasih Tak Terlerai dan Percobaan Setia. Yang ke-10, Abbas Sultan Pamunjak Nansati. Hasil karyanya seperti Dengan Melarat dan Pertemuan. Nota ringkes dan isi nota ringkes. Nota ringkes ini dimaksudkan untuk membataskan ide dan gagasan para pengarang. Isi dari nota ringkes yaitu, semua karya sastra harus netral terhadap agama, politik, dan bersifat mendidik. Balai Pustaka sebagai nama penerbit diketuai oleh Dr. D.A. Ringkes, yang selanjutnya oleh Dr. G.W.C. Driewes dan Dr. K.A. Haiding dari Belanda. Sedangkan dari Indonesia, yang menjadi pegawai rendahan yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Adinegoro, Nur Sultan Iskandar, Habib Yasin, dan W.J.S. Purwodarminto. Sastra periode tahun 20 di luar Balai Pustaka. A. Karangan-karangan yang bertendens politik. Sekitar tahun 1920, karangan-karangan yang bertendens politik pada masa itu sering disebut sebagai bacaan liar. Karangan-karangan penerbit pada masa itu yang pertama, penerbitan karangan-karangan yang bertendens politik. Yang kedua, penerbitan karangan-karangan yang lebih bersifat sastra. B. Sastra Prabujangga Baru. Hasil karangan mereka pada sekitar tahun 1920 dapat dipandang sebagai sastra Prabujangga Baru. Beberapa pengarang Prabujangga Baru yang kami maksudkan ialah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Rustam Effendi, yang ketiga Sanusi Pane. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf, dan terima kasih telah menonton.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.